Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang para hadirin yang saya hormati. Terima kasih telah hadir dalam acara penyampaian bisnis plan atau rencana bisnis. Bersama saya Nur Rahman yang akan menyampaikan hasil dari rencana bisnis saya kali ini yang bertema kopi ruah atau kopi pinggir sawah. Oke, selanjutnya mengenai latar belakang usaha kopi pinggir sawah ini. Kopi pinggir sawah atau yang lebih hits dikenal dengan kopi nyeni oleh pemuda-pemudi di Solo atau daerah Jawa Timuran. Usaha ini merupakan hasil kreasi anak muda kekinian yang mensulap atau mengubah lapak kopi modern seperti kafe-kafe pada umumnya menjadi usaha kopi yang berlapak di atas sepeda motor. Adapun bisnis ini berfokus pada minuman hangat dan dingin menggunakan bahan dasar kopi, susu, dan es. Kopi pinggir sawah juga memberikan kesempatan terhadap para UMKM untuk bekerja sama. Yang selanjutnya mengenai bisnis ini, saya mengajak teman saya atau partner bisnis saya. Jadi saya sebagai pimpinan manajemen dan pengelola produksi, sedangkan teman saya Eka Agung Nugraha sebagai manajer keuangan dan manajer outlet. Mengenai visi dan misi kopi ruah. Visi bisnis ini ialah diharapkan menjadi salah satu usaha yang dapat memberikan inovasi dan dorongan agar para petani kopi di Indonesia bisa semakin maju. Kemudian misi bisnis ini ialah memberikan kesempatan bagi para UMKM untuk menggerakkan ekonomi di setiap wilayahnya. Meskipun produk kami ini baru dan dari segi harga itu relatif lebih murah daripada usaha-usaha yang umumnya di kafe yang sudah memiliki lapak tetap, lapak berupa ruko. Akan tetapi jika dinilai dari kualitasnya, kami tidak sembarangan. Kami yakin bahwa rasa produk kopi pinggir sawah kami ini akan selalu menjadi pilihan untuk penggemar kopi di seluruh Indonesia. Selanjutnya mengenai produk dan aset. Produk dari bisnis kami ini bisa dilihat dalam foto ini, ada menu ya. Nah, di situ yang paling best seller nantinya, yang paling diunggulkan adalah cafe latte-nya dengan harga 16.000, yang biasanya mungkin kalau di kafe-kafe itu di atas 20.000. Nah, untuk bisnis jualan kami nanti semuanya di bawah 20.000 ya. Nah, selain itu selain kopi, kami juga menyediakan camilan-camilan berupa snack dan atau ciki-ciki yang lainnya. Kemudian mengenai aset, kami memiliki kendaraan dan box kopi serta satu set alat manual brew yang apabila ditaksir itu kurang lebih berkisar 10 juta rupiah. Yang selanjutnya mengenai sumber permodalan. Untuk bisnis ini kami modalnya itu iuran. Jadi saya dan partner bisnis saya itu iuran. Pada contoh bisnis plan ini, bisnis kopi pinggir sawah ini mempunyai modal dari dana iuran yakni senilai 10 juta rupiah. Yang selanjutnya mengenai total biaya. Berikut adalah sejumlah pengeluaran rutin per bulan. Ya, kita asumsikan per bulan yang harus dikeluarkan oleh bisnis kopi pinggir sawah, yakni yang pertama mengenai biaya bahan baku yang include dengan perlengkapan. Biaya bahan baku itu seperti bubuk kopi, susu, gula,
dan perlengkapannya itu untuk cup kopinya itu diasumsikan ketika 1 bulan itu menghabiskan biaya 4,5 juta. Untuk biaya akomodasi dan transport kita asumsikan menghabiskan biaya 1,5 juta. Itu karena kan kita berlapak di atas motor, dan untuk ke tempat lokasi penjualannya juga kita membutuhkan biaya bahan bakar untuk motor, bensin, atau nantinya juga ada kendala seperti kerusakan pada motor juga itu kita masukkan. Untuk total jadi kita menghabiskan biaya pengeluaran per bulannya itu sekitar 6 juta rupiah. Yang selanjutnya mengenai strategi pemasaran. Untuk promosi sebagai tujuan memperluas target pasar, kami mengandalkan promosi melalui internet dan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Karena zaman sekarang ini TikTok mempunyai pengaruh yang besar, khususnya untuk yang bisa mengelola media sosial dengan baik, mengelola konten dengan baik, pasti akan FYP dan lebih dikenal oleh publik. Kemudian untuk nanti di tempat jualannya itu, untuk orang-orang yang suka nongkrong, kami juga menyediakan layanan dine-in atau makan di tempat. Jadi nanti kami sediakan karpet untuk bersantai. Selain itu, produk kami ini juga bisa dipesan melalui Gojek dan ShopeeFood. Selanjutnya mengenai target dan lokasi pasar. Target bisnis ini menargetkan memfokuskan konsumen dari kalangan remaja yang paling besar ya, ini sekitar 50%, untuk dewasa sekitar 30%, dan orang tua 20%. Kenapa remaja? Karena ya remaja yang paling suka dengan suasana nanti di tempat jualan kami, yakni di pinggir sawah. Itu bisa untuk tempat foto-foto, instastory, dan untuk orang dewasa mungkin untuk bersantai ya. Untuk lokasi bisnis ini rencana akan berlokasi di jalan persawahan sekitar 300 meter ke selatan dari UIN Raden Pasai, Surakarta. Selanjutnya mengenai potensi keuntungan. Melihat dari lokasi outlet serta harga yang bisnis ini tawarkan, kopi pinggir sawah memberikan target rata-rata penjualan sekitar 30 cup per hari. Berikut transparansi keuntungannya ya. Yang pertama, penjualan per hari. Itu karena tadi di slide sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai produk unggulan kita itu di cafe latte yang berharga 16.000. Kalau kita kalikan 30 cup per hari itu ya, target penjualan kita menjadi 480.000. Untuk per bulan, maka 480.000 itu dikalikan 30 hari sekitar 14.400.000 itu, tetapi bukan laba bersih, masih laba kotor, karena masih harus dikurangi dengan beban pengeluaran, di mana beban pengeluaran itu sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya sekitar 6 juta. Jadi untuk laba bersih, laba kotor dikurangi beban pengeluaran, yakni 14.400.000 dikurangi 6 juta rupiah, hasilnya 8.400.000. Itu kita peroleh laba bersih atau keuntungan bersihnya. Yang terakhir mengenai rencana pengembangan bisnis. Untuk rencana jangka pendek, bisnis kopi pinggir sawah memiliki rencana yakni membangun ekosistem komunitas UMKM. Dengan komunitas inilah kami menargetkan agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui produk ini sehingga memungkinkan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian harapannya, jika tempat yang pertama ini kami berkembang dengan baik, maka kami sepakat
akan membuka outlet atau membuka cabang di tempat lain atau bahkan di kota lain selain kota Solo ya. Sepertinya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk kerjasama ataupun investasi dari pihak lain yang berkenan dapat menghubungi kontak yang sudah saya terterakan di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.